Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Hikmahanto. Prof, pertanyaan saya tadi, seberapa jauh akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara jika benda ini, drone ini milik asing? Ya, pertama saya ingin membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar ya. Kita harus tahu dulu siapa pemiliknya. Karena ini bisa swasta, bisa juga negara. Swasta untuk urusan komersial, negara bisa juga untuk komersial, tetapi juga untuk mata-mata. Nah, mata-mata ini kan tentu kaitannya dengan masalah keamanan. Karena drone itu sekarang multifungsi, banyak fungsinya. Dan kita tentu harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak tahu pelakunya secara jelas, lalu kayak kemarin, insiden lagu Indonesia Raya diparodikan. Ternyata ujung-ujungnya adalah warga negara kita. Jadi ini penting sekali, biarkan sekarang TNI Angkatan Laut untuk bekerja. Memang kalau kita lihat di media massa, ada pakar dari Australia yang mengatakan bahwa drone semacam itu biasa digunakan oleh pemerintah Cina. Nah, ini yang kita perlu cross-check dengan beliau mungkin, dengan perwakilan kita di Australia untuk mengetahui betul, dan kemudian juga menggunakan seperti tadi Pak Iskandar katakan, jejaring para intel kita untuk betul-betul mendapatkan informasi ini secara tepat. Yang kedua, bahwa kalau misalnya ketahuan siapa pemiliknya, lakukan tindakan yang keras. Jangan sampai teledor kita. Ya, saya nggak ingin lagi seperti kejadian agen intelijen Jerman, ya, yang kemarin oleh Kemlu diokekan saja untuk dipulangkan. Mana ada agen lalu melakukan tindakan pergi ke markas FPI seperti itu? Tidak ada, tidak boleh. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Lakukan tindakan keras. Kalau perlu seperti zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, bekukan kerjasama. Pada waktu ketahuan bahwa otoritas Australia, intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap telepon pejabat-pejabat penting, dibekukan kerjasama. Kita tidak perlu untuk memutus hubungan diplomatik tentunya, ya, karena masih ada cara-cara lain. Tapi jangan kemudian cuma percaya saja sama apa yang dikatakan oleh pihak lawan itu, siapa pemiliknya. Lakukan yang keras. Kenapa? Karena ini supaya ada penjeraan terhadap mereka yang melakukan. Dan kedua, bagi negara-negara, kalau misalnya memang ini negara atau siapapun pelakunya, ya, baik swasta juga, untuk tidak main-main, mereka harus ada izin dulu. Menggunakan drone itu bukan sembarangan. Nanti segera saya minta misalnya Menteri Perhubungan untuk membuat aturan-aturan, sehingga jelas kalau misalnya mengoperasikan drone itu harus seperti apa, jangan sembarangan saja begitu, dan kemudian mengganggu masalah kedaulatan kita. Demikian. Baik, Prof. Hikmahanto. Kita ke Pak Rizal kembali. Pak Rizal, kalau Anda melihat dari spesifikasinya, ini lebih condong punya militer atau memang komersial, punya swasta, Pak Rizal? Ya, kalau menurut saya sih ini lebih cenderung nih berasal dari satu negara ya. Nih jadi usernya nih pemerintah satu negara. Memang swasta bisa juga mengoperasikan satu drone. Cuman kalau biasanya lembaga swasta, tentu kan untuk kepentingan bisnis. Dia tentu ada counterpart bisnis di wilayah Indonesia atau di perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi dia tanpa perlu untuk melakukan tindakan mata-mata, untuk melakukan pemotretan, perfilman di bawah laut, dengan melakukan secara undercover. Dia bisa bekerja sama dengan perusahaan swasta dan mengurus melalui proses perizinan dan lain sebagainya. Memang ada keperluan untuk mempelajari suatu potensi energi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ada kemungkinan, kalau saya lihat justru ini drone mata-mata. Parameternya dari mana, Pak Rizal? Tolak ukurnya bisa dilihat dari mana? Apakah kelihatan dari warna, dari logo atau apa? Memang semua ini nanti kembali kepada apa yang sudah direkam dari si drone tersebut. Kalau ini bukan dari parameter dari bentuk dan lain sebagainya, karena juga kelihatannya nggak mungkin itu ditulis bahwa ini made in China by Ministry of Security Services dan sebagainya, nggak mungkin ditulis seperti itu. Dan tentunya ini akan ditamarkan seperti biasa begitu aja. Tapi kalau melihat dari aktivitasnya, terus kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan dari Pak Iskandar,
dia melakukan kegiatan untuk di Alki 2 dan kemudian juga sebelum juga ada di Alki 1 dan di Selat Sunda, dan ternyata ada kalau nggak salah ada 3 drone juga yang beroperasi yang terungkap pada tanggal 25 Desember yang lalu. Oke, Pak Rizal, artinya ketika untuk membaca data yang dimiliki drone ini butuh waktu berapa lama atau bisa dilakukan dengan mudah dengan tipe yang sudah diketahui itu? Saya pikir begini, ini kita bisa kerjasama dengan negara lain. Jadi negara yang punya kepentingan terhadap stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan atau memiliki kepentingan stabilitas di Samudra Hindia, ada beberapa negara yang bersahabat dengan kita dan kita bisa melakukan kerjasama. Apakah dengan Amerika Serikat, dengan US Indo-Pakom dan lain sebagainya, kita juga bisa untuk sama-sama buka. Tentunya tidak dengan diserahkan begitu saja. Kita bisa undang pakar dari luar untuk bisa membuka kode atau enkripsi yang sudah disembunyikan di dalam drone tersebut. Itu yang terpenting. Nah, ini kemudian setelah itu baru kita melakukan satu tindakan. Tindakan itu bisa dari, misalnya sudah terbukti dari satu negara tertentu, kita bisa panggil duta besarnya, kita bisa panggil misalnya atas pertahanannya untuk menjelaskan apa maksud dari pengoperasian drone tersebut. Dan kemudian setelah itu baru tindakan pencegahan. Pencegahannya itu ya tentu memperkuat keamanan di wilayah perairan kita dengan radar bawah laut dan lain sebagainya. Itu saya pikir sekarang udah banyak teknologi yang cukup canggih. Baik Pak Rizal, kita ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, kalau berbicara soal ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, Anda melihatnya misi drone ini seperti apa ke depannya? Lalu monitor atau langkah tegas dari TNI Angkatan Laut, apa yang harus dilakukan agar tidak terulang kembali? Ya, jadi kalau saya lihat begini sekarang, ya, Angkatan Laut itu sudah bekerja. Ya, Angkatan Laut sudah bekerja. Kebetulan saya juga lama pensiun di Angkatan Laut. Sudah bekerja kok. Namun, ibarat apa ya kita mau mengatakannya, kita patroli nih ya, contohnya lah itu mungkin Pak Prof. Himahanto tahu tuh yang namanya Sipadan Ligitan itu. Dulu kita patroli itu di sana itu, patroli cuma lihat-lihat aja tuh si Sipadan Ligitan itu. Kita kan tidak boleh di sana berhenti, ya kan? Kita cuma lihat-lihat putar buat jurnal doang, buat jurnal. Apa kenyataannya sekarang? Sudah milik orang lain. Nah, ini mudah-mudahan kebijakan itu berpihak kepada, maaf ya, saya kebetulan dari Angkatan Laut. Jangan nanti dikira, oh ini Pak Iskandar karena Angkatan Laut mau besarkan Angkatan Laut. Enggak. Jadi yang namanya kita, negara kepulauan, ya kan, negara maritim, itu tentunya deteksi dini atau early warning itu harus benar-benar akurat. Kenapa saya katakan? Ada beberapa alasan. Yang namanya alasan pertama itu negara kita ini begitu negara yang sangat hebat, ya kan, sangat hebat. Semua orang dunia sekarang lagi menuju ke Indonesia, semua orang lagi lihat Indonesia. Nah, untuk itu kekuatan laut kita perlu kita tingkatkan, sudah ditingkatkan. Saya yakin, saya percaya itu sudah ditingkatkan. Namun perlu dalam sisi-sisi intelijen yang sensitif. Contohnya masalah drone ini. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum rame Laut Cina Selatan, itu drone seperti ini sama tipenya sudah ditemukan juga oleh nelayan. Nah, kita lihat rame tentang Laut Cina Selatan. Terus yang kedua, kita ketemu lagi di Surabaya. Yang ketiga, kita ketemu sekarang kalau di Laut Cina Selatan itu Alki 1. Ini Alki 2. Alki 2. Kita ketemukan lagi. Nah, tentunya ini benar-benar ada niat. Nah, ada niat. Cuman negaranya kita tidak tahu negara mana. Kita boleh menduga-duga. Tapi semuanya tipikalnya sama. Nah, tentunya tolong yang berkompeten dalam hal ini, parlemen, tolong rapat khusus supaya memperhatikan benar-benar. Jangan hanya patroli. Patroli itu hanya pakai radar. Kita tahu di sana 24 mil, 40 mil, ada kapal siapapun kita tahu di atas air. Tapi yang namanya di bawah air, kita tidak pernah tahu sama sekali. Jujur, saya katakan itu. Bisa tanyakan kepada Panglima TNI, kita mau lihat pakai apa di bawah laut kita ini. Boleh tanyakan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Mau lihat apa kita di dasar laut kita. Sampai sekarang kita belum bisa. Baik, secara singkat Prof. Hikmahanto, apa yang harus dilakukan Indonesia terhadap
apa yang terjadi saat ini? Ya, yang pasti ketahui dulu siapa pemiliknya. Lalu apa tujuannya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diketahui, tadi kan sudah diungkap bagaimana kita bisa membuka itu semua dengan drone yang sudah diambil ini. Nah, lalu kemudian kalau ketahuan siapa, nah kalau misalnya memang betul negara, kita lakukan sanksi. Kita jangan kemudian kita lemah, ya, harus juga keras supaya ada deterrence effect bahwa negara kita ini sangat strategis. Apakah itu dari segi sumber daya alamnya maupun dari posisi strategis yang antar dua benua ini. Baik. Sehingga kita betul-betul harus tegas, harus keras, dan saya minta Kementerian Luar Negeri melakukan hal itu. Kalau misalnya memang suatu ketika terbukti bahwa itu adalah negara yang melakukan. Baik. Terima kasih Prof. Hikmahanto, Pak Rizal dan juga Pak Iskandar Sitompul sudah bergabung di Kabar Petang.